Assalamualaikum. Benar ini dengan Ibu Maya? Ya benar. Perkenalkan Ibu, saya dari Abi Fitriani, perawat dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Maksud kedatangan saya kemari, saya akan melakukan penyuluhan tentang mengkonsumsi gizi seimbang. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau seperti itu kita mulai ya Bu. Nah, di sini saya memiliki materi yang saya buat dalam bentuk PPT ya Bu. Dari mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Selanjutnya gizi seimbang. Apa sih pengertian gizi seimbang? Jadi gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Jadi yang dimaksud gizi seimbang itu secara sederhananya adalah makanan yang biasa ibu dan keluarga ibu konsumsi sehari-hari, namun menitik beratkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan setiap anggota keluarga ibu. Jadi yang dimaksud dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh itu di mana pemasukan dan pengeluaran itu sesuai Bu. Jadi yang dikeluarkan oleh tubuh ibu atau anak ibu atau keluarga ibu yang lain disesuaikan dengan pemasukan yang akan ibu sajikan. Seperti itu. Lanjut. Di samping seimbang, memperhatikan atau menambahkan gizi pada keluarga khususnya anak harus tepat. Yang pertama itu harus tepat kombinasi gizinya. Yang kedua adalah tepat porsinya. Artinya porsi makan yang diberikan berdasarkan kebutuhan ibu, biasanya berdasarkan berat badan dan juga usianya. Yang selanjutnya adalah tepat dengan tahap perkembangannya. Artinya makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kalori anak ibu, kalori suami ibu, dan kalori keluarga ibu yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pedoman gizi seimbang atau PGS. Jadi PGS adalah program yang dicetuskan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat hidup sehat lewat kebiasaan dan mengkonsumsi makanan sehari-hari. Jadi pemerintah kita telah mengeluarkan himbauan atau pedoman bagaimana cara mengolah dan mengkonsumsi atau mengatur makanan yang akan diberikan kepada keluarga ibu. Di sini saya akan menyebutkannya Bu apa aja. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang selanjutnya adalah batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Karena kebanyakan memakan makanan manis, asin, dan berlemak itu sangat berbahaya ya Bu. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul dari makanan yang seperti ini. Dan selanjutnya adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Jadi saya menganjurkan kepada ibu dan keluarga ibu untuk mengatur berat badan keluarga ibu. Jadi usahakan ibu dapat mengontrol setiap anggota keluarga ibu berat badannya apakah berlebih atau kurang, terutama untuk anak ibu ya Bu. Baik, yang selanjutnya adalah biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang selanjutnya biasakan sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini sangat penting ya Bu, apalagi bagi anak ibu yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang selanjutnya banyak makan buah dan sayur. Terus biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, ini yang sering terlewatkan. Biasanya kan kita kalau makan makanan ya Bu, atau membeli makanan dari toko-toko yang seperti itu, kita jarang sekali membaca label pada kemasan makanan. Jadi kita tidak memperhatikan kandungan apa aja sih yang ada di dalam makanan seperti itu. Jadi mulai sekarang usahakan untuk melihat, membaca tabel apa aja sih yang terkandung dalam makanan yang keluarga ibu dan anak ibu konsumsi. Yang selanjutnya adalah mensyukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Selanjutnya adalah pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang. Yang pertama adalah perbanyak sayur dan buah. Nah, buah dan sayur adalah sumber dari berbagai mineral, vitamin, dan serat pangan. Sebagai vitamin dapat berperan sebagai antioksidan, mampu melindungi tubuh dan senyawa jahat. Yang selanjutnya buah-buahan. Buah-buahan mempunyai fruktosa dan glukosa. Nah, zat fruktosa dan glukosa ini dapat memberikan energi yang sangat besar bagi tubuh. Nah, sedangkan sayuran itu terdapat banyak vitamin dan juga serat yang menyehatkan Bu.
bisa menjaga tekanan darah ibu, menjaga kolesterol ibu dan keluarga, serta menurunkan resiko stroke. Yang selanjutnya adalah konsumsi harian. Yang dianjurkan adalah 250 gram sayur atau setara dengan 2,5 gelas sayur. Namun syaratnya 2,5 gelas sayur ini yang telah dimasak dan telah ditiriskan, Bu. Kalau untuk buah-buahannya 150 gram atau setara dengan 3 buah jeruk ukuran yang sedang atau 3 buah ukuran pisang Ambon. Baik, yang selanjutnya pilihlah lauk pauk yang tinggi protein. Jadi pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh keluarga ibu memiliki kandungan protein nabati dan hewani yang cukup ya, Bu. Nah, protein hewani ini bisa didapat dari daging sapi, daging kambing, unggas, seperti daging-dagingan seperti itu ya, Bu. Nah, kalau untuk protein nabati bisa didapat dari kacang-kacangan. Boleh juga berupa olahannya, Bu, seperti tempe, tahu, kacang tanah, kacang hijau dan lainnya. Nah, untuk konsumsi hariannya yang dianjurkan untuk protein hewani adalah sekitar 2-4 potong daging sapi ukuran sedang atau 70-140 gram. Itu per hari ya, Bu. Kalau untuk protein nabatinya sekitar 4-8 potong tempe atau tahu ukuran sedang. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah karbohidrat, tidak hanya dari nasi. Nah, mungkin di Indonesia ya, Bu, kalau belum makan nasi belum dianggap makan. Sebenarnya ternyata dari singkong, dari ubi itu sudah mengandung karbohidrat yang setara dengan nasi. Nah, dengan memadukan banyak sumber karbohidrat, jadi kita bisa lebih mudah memenuhi makanan gizi seimbang. Jadi tidak harus makan nasi saja. Baik, yang selanjutnya adalah batasi makanan asin, manis, dan berlemak. Seperti yang tadi saya bilang, banyak mengkonsumsi makanan asin, manis, dan berlemak dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, Bu. Contohnya seperti hipertensi, diabetes, obesitas, stroke, bahkan serangan jantung. Apalagi orang-orang atau anggota keluarga yang memang jarang melakukan aktivitas, sehingga mereka hanya melakukan aktivitas di rumah saja. Nah, batasan maksimal harian yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu sekitar 2000 mg natrium atau garam ya, Bu, atau sekitar 1 sendok teh saja itu per hari hanya garam. Yang selanjutnya gula itu 50 gram gula atau sekitar 4 sendok makan. Yang selanjutnya minyak dan lemak ya, Bu. Nah, dianjurkan untuk mengkonsumsi minyak dan lemak itu 67 gram itu maksimal dalam sehari atau setara dengan 5 sendok makan. Baik, yang selanjutnya biasakan sarapan. Nah, dengan sarapan ibu dan keluarga ibu sudah dapat memenuhi sekitar 15-20% kebutuhan gizi harian. Tapi jika melewatkannya ini dapat berpengaruh atau berdampak terhadap konsentrasi, terutama untuk anak ibu dan suami ibu yang kerja di luar ya, Bu. Idealnya sarapan itu dilakukan sejak bangun pagi hingga pukul 9. Jadi dari pukul 9 ke sana itu bukan sarapan lagi namanya. Baik, yang selanjutnya adalah rajin minum air putih. Nah, lebih dari 50% di dalam tubuh kita itu mengandung air, sehingga kebutuhan cairan di dalam tubuh kita harus terpenuhi dengan cukup. Nah, salah satunya dengan cara minum 8 gelas air per hari atau setara dengan 2 liter air. Nah, air sangat berperan, Bu, di dalam tubuh. Salah satunya untuk medium transportasi nutrisi dan pertumbuhan sel-sel seperti itu. Yang selanjutnya, nah, apa aja sih manfaat memenuhi gizi seimbang? Yang pertama adalah pada masa kehamilan. Pemenuhan gizi pada kehamilan sangat mempengaruhi kualitas janin. Janin yang akan dilahirkan, jika gizinya seimbang, bisa menciptakan janin yang sehat dan tidak cacat dan tidak mudah sakit. Jadi kondisi imun si janin itu akan lebih kuat. Selanjutnya pada usia bayi, dengan gizi seimbang dan terbentuk anak yang sehat dan pertumbuhan fisik, psikomotorik, dan intelektual yang optimal. ASI saja itu sudah cukup, Bu, untuk anak usia 0-6 bulan. Nah, kemudian makanan pendamping ASI harus diberikan setelah 6 bulan sampai ke 2 tahun. Yang selanjutnya usia 1-3 tahun. Nah, pada usia ini anak mulai dikenalkan dengan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga.
Nah, kebutuhan gizi yang optimal sangat diperlukan pada usia ini. Yang selanjutnya adalah usia prasekolah dan sekolah. Nah, sekarang usia yang sedang dialami oleh anak ibu. Nah, ini untuk tercapainya konsentrasi saat belajar, beraktivitas, dan bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik. Jadi kan pada usia prasekolah dan sekolah ini sedang masa-masanya pertumbuhan anak ibu seperti itu. Nah, selanjutnya usia remaja. Nah, dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk tubuh yang dewasa. Yang selanjutnya usia dewasa. Gizi seimbang dan optimal pada usia dewasa ini diperlukan agar tercapai kematangan fisik, psikomotorik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi kalau untuk dewasa ini lebih berhubungan ke kehidupan sehari-hari, kehidupan mental, kualitas mental, spiritual, dan sosial. Dengan memiliki dan menerapkan menu gizi seimbang, tubuh akan menjadi bugar dan terhindar dari sejumlah gangguan kesehatan. Baik, materi dari saya cukup sekian ya Bu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, enggak? Iya kan tadi disebutkan mengkonsumsi daging itu kalau setiap hari kan akan bertumbuhnya lemak, apakah tidak berbahaya? Tidak. Jadi baik, saya akan menjawab ya Bu. Maaf. Nah, kan di sini tadi sudah diberikan ukuran maksimalnya. Mengkonsumsi daging dalam bentuk protein seperti itu sesuai dengan pedoman, tidak melebihi batas yang tadi sudah diceritakan, maka tidak akan terjadi penumbuhan lemak, apalagi ibu dan keluarga ibu kan melakukan aktivitas ya Bu. Nah, pemasukan protein yang seperti itu untuk memenuhi kebutuhan energi yang ada di dalam tubuh ibu, asalkan mengkonsumsi jair itu jangan berlebihan, jadi sesuai dengan porsi yang telah dianjurkan tadi. Jadi meskipun setiap hari mengkonsumsi daging, tapi katanya seperti yang tadi disebutkan tidak akan menumbuhkan lemak yang berlebihan. Iya, seperti itu, benar sekali Bu. Justru memang seharusnya setiap hari itu ada dagingnya, ada sayur-sayurannya, ada kacang-kacangannya, gitu, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Iya. Baik. Baik, kalau seperti itu, alhamdulillah ya Bu, penyuluhan sudah selesai. Saya izin pamit ya Bu. Assalamualaikum.